Selamat pagi, Daily Wisdom hari ini bersama saya, Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah lepaskan ekornya. Lepaskan ekornya. Nah, saudara-saudara, saya mengejar seekor cicak. Ya, hari ini saya membawa cicak. Ini cicak, saudara-saudara. Saya mengejar seekor cicak yang memakan sisa-sisa makanan di meja makan yang tercecer. Cicak itu saya kejar. Ternyata saya tidak bisa mengejarnya karena segera dia naik ke dinding. Hilang. Di kesempatan lain saya kejar cicak lagi. Nah, ke cicak itu ternyata ketika saya kejar, dia mematahkan ekornya. Jadi ekor ini dipatahkan. Akhirnya dia lari. Tapi saya menjadi jijik dengan ekor yang masih bergerak-gerak itu. Nah, saudara-saudara, inilah cicak. Ya. Saya dalam hati mengatakan cicak yang tadi melepaskan ekor itu paranoid. Dia ketakutan, memikirkan yang bukan-bukan seakan-akan saya akan mematikan. Saya tidak mematikan, saya hanya mengejar. Ternyata melepaskan ekor itu memberi inspirasi kepada saya bahwa dalam keadaan yang membahayakan harus ada yang berani kita lepas. Di dalam Filipi 3 ayat 8 saya bacakan firman Tuhan demikian, Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus dalam kesaksiannya berkata bahwa setelah mengenal Kristus, maka yang dahulu dilakukannya sebagai pembenci dan pembunuh orang Kristen, itu semua kerugian besar, itu dosa besar. Karena Tuhan Yesus ternyata lebih mulia dari segalanya. Oleh sebab itu dia katakan aku melepaskan masa lalu itu. Dan semua itu kuanggap sampah karena aku sudah mendapat Kristus. Saudara, cicak dalam bahaya. Dia berani melepaskan ekornya. Dia lepaskan ekornya sedemikian rupa jadi dia berjalan lagi tanpa ekor. Ini cicak, saudara. Nah, saudara-saudara, binatang ciptaan Tuhan yang satu ini memang unik. Tapi Tuhan ingin mengajar kita melalui cicak ini. Yang pertama, dalam hidup ini lebih baik cari untung dan jangan cari rugi. Ya, semua orang pasti ingin cari untung, saudara. Untung rugi itu selalu menjadi pertimbangan dalam hidup kita. Carilah yang untung, bukan yang rugi. Mungkin saudara sudah berhasil mendapatkan kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, dan sebagainya. Namun pertanyaan saya, sudahkah Anda berpikir untuk mencari jalan selamat? Apa artinya semua yang kita miliki di dunia, jikalau pada akhirnya kita sendiri tidak bisa membawa apa-apa, dan kita sendiri tidak selamat di dalam Tuhan? Setiap orang pasti akan dihadapkan pada ketakutan di saat-saat akan menutup mata. Kalau mau untung, percayalah dan setialah kepada Tuhan. Yang kedua, cari yang mulia, bukan yang hina. Dari semua yang kita kejar di dunia ini, Paulus berkata, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus sendiri sudah mengalami. Berjuang dalam hidup ini penting, berusaha itu harus. Tetapi apa yang paling mulia, paling membuat kita bahagia, itu carilah. Banyak orang masih mencari yang mulia, tetapi di luar Tuhan. Bagi Paulus yang mulia itu hanya Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, lepaskan yang membuat kita mati. Banyak orang sudah mati ketika hidup. Apa maksud saya? Mati langkah, mati pengharapan, mati cita-cita, mati masa depan. Kenapa? Karena ada yang belum dilepaskan. Cicak demi hidupnya, dia rela melepaskan ekornya. Untuk apa? Untuk mencari keselamatan. Hidup tanpa ekor. Nah, apa yang menghalangi cicak itu, saudara? Sampai akhirnya ekornya ini terputus. Karena apa?
cicak itu mempertahankan dirinya. Tapi begitu dia sadar, nah lebih baik aku putuskan ekor ini, aku selamat. Lepaskan juga. Nah oleh sebab itu, lepaskan juga melalui sekarang, lepaskan juga sekarang ini juga, apa saudara? Merasa diri tidak mampu. Wah aku tidak mampu. Lepaskan itu. Ya, stigma yang seperti itu. Hidup merasa bersalah, aku selalu hidup dalam dosa. Lepaskan itu. Hidup tanpa kenal Tuhan, hanya kerja, 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 dan kerja. Mulai hari ini, pikirkan, saya perlu melepaskan apa supaya hidup saya lebih bahagia. Melepaskan masalah, akan muncul jalan baru dan jalan yang damai dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu Tuhan. Dan sekarang berikan pada kami keberanian untuk melepas yang selama ini kami pegang sehingga menghalangi kami untuk dekat kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.